Hai teman-teman, bertemu kembali di video saya. Kali ini saya mau membuat puding ya. Puding jagung coklat flannya Flamilo. Jadi saya membuat flannya dari susu UHT Milo ya. Nah ini bahan-bahannya bisa kita lihat. Ini untuk lapisan jagungnya ya. Nanti dibuat dahulu. Ini bisa dibaca. Kemudian setelah disiapkan bahan jagungnya, kita siapkan bahan untuk lapisan coklatnya. Jadi bisa disimak di sini ya. Kemudian terakhir ini ada bahan untuk membuat fla Milonya. Ya, saya tidak menggunakan kuning telur. Jadi ini bahan-bahannya. Pertama, kita buat dahulu untuk lapisan puding jagungnya. Nah, ini saya menggunakan 2 bonggol jagung manis ya. Itu saat disisir itu kira-kira 230 gram. Jadi sebenarnya tergantung selera. Kalau mau rasa jagungnya lebih terasa lagi, bisa menggunakan sampai 3 bonggol jagung. Nah, jagungnya kita cuci ya, kemudian kita sisir, ditambahkan dengan air 600 ml, kemudian kita blender. Setelah di blender, disaring ya. Nah, ini disaring sambil diaduk. Jadi ampasnya tidak ikut untuk pembuatan puding, ampasnya kita buang. Setelah itu kita tambahkan bahan lainnya dari bahan-bahan untuk membuat puding jagung ya. Kita masukkan, kemudian ekstrak vanilanya juga jangan lupa dimasukkan. Tapi kalau tidak suka, tidak usah digunakan, tidak masalah ya. Jika ingin merebusnya menggunakan daun pandan juga boleh ya. Jadi setelah rata, diaduk rata, kita campurkan dengan agar-agar bubuk dan 1 sendok makan Nutrijel yang plain ya. Kemudian kita rebus sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita matikan apinya, kita saring ya. Kalau tidak mau disaring lagi juga tidak masalah. Kemudian dituang di cetakan pudingnya atau cetakan agar-agarnya. Dibiarkan dingin, kemudian jika sudah dingin bisa dimasukkan ke kulkas dahulu. Kemudian kita buat untuk lapisan coklat ya. Jadi lapisan coklat bahan-bahannya dicampur dahulu seperti ini, kecuali coklat batangannya. Jadi coklat batangannya nanti dimasukkan pada saat merebus puding ini dan sudah mendidih, dimatikan apinya, baru dimasukkan coklat batangannya ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan air juga ya, air mineral. Jika ingin menggunakan susu UHT juga boleh. Diaduk sampai benar-benar tercampur rata, baru nanti direbus ya. Jadi kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit, diaduk secara perlahan. Kemudian setelah rata, kita rebus sambil diaduk juga ya. Tujuannya apa sambil diaduk? Supaya tidak meluap keluar, jadi tetap terjaga seperti ini. Nanti setelah mulai mendidih, apinya bisa kita kecilkan sedikit ya. Ini tadi saya menggunakan api sedang. Nah, ini sudah mulai mendidih, sudah bisa dilihat ya. Setelah mendidih seperti ini, kita siapkan coklat batangannya. Nah, coklat batangannya itu tidak saya cincang seperti biasanya, karena ini di suhu ruangan
Jadi coklatnya lembek ya, jadi tidak keras karena tidak saya masukkan ke kulkas. Kita gunakan, boleh kalau misalnya tidak terlalu suka dengan aroma yang agak pahit, boleh diganti dengan coklat susu. Ya, ini saya menggunakan yang dark. Jadi diaduk, setelah mendidih dimatikan dahulu apinya, baru dimasukkan coklat batangannya, diaduk sampai lumer coklatnya. Kemudian boleh disaring ya, jika tidak mau juga tidak masalah. Nah, kita tuang dengan kondisi panas supaya bisa melekat di bagian atas puding jagungnya ya teman-teman, seperti ini. Jika takut tidak bisa menempel antar lapisan, bisa lapisan kuningnya ya di bagian atasnya dikerat-kerat sedikit dengan pisau atau dengan garpu. Tapi biasanya saya hanya dengan adonan atas ya, larutan atas yang mendidih langsung dituang, itu dia nempel ya. Nah, ini kita buat flanya ya. Ini flanya saya campurkan dulu semua bahannya di panci ya. Diaduk sampai rata dahulu, kemudian nanti baru kita rebus. Saya menggunakan tepungnya tepung maizena untuk mengentalkan. Dan saya tidak menggunakan kuning telur, jadi puding saya juga tidak menggunakan kuning telur. Kenapa? Di samping kolesterolnya lumayan tinggi, juga kurang sehat ya. Jadi kapan-kapan boleh nggak makan kuning telur? Ya boleh aja, cuman ini kali ini saya mau membuatnya tanpa kuning telur. Dan hasilnya enak ya. Jadi ini direbus sampai diaduk sampai benar-benar mengental, kemudian dimatikan apinya dan ini saya saring ya. Kemudian didinginkan flaknya. Nah, ini untuk penyajiannya ya. Kita lihat dulu pudingnya kita sudah set atau belum. Nah, ini puding saya sudah set ya. Saya keluarkan dahulu dari cetakannya ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya, nanti dipotong-potong, bisa disajikan dengan atau tanpa flak ya. Nah, ini enak sekali, lembut ya. Boleh dicoba kalau misalnya tertarik dengan puding saya ini. Jadi bagian coklatnya ada rasa-rasa pahit sedikit karena memang saya menggunakan coklatnya banyak ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.